Sebenarnya tujuan dari terbentuknya atau dibuatnya turnamen The Tampans Mini Game ini kira-kira apa menurut Anda? Basket bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga akademik. Ya. Jangan lupa, olahraga paling utama akademik. Gebrakan-gebrakan yang lebih lagi, kira-kira ke depan apa yang bakal dibuat oleh The Tampans ya? Bukan The Tampan aja yang harus memperhatikan adik-adik kita yang selama ini berjuang untuk Sumsel. Ya. Semua pihak, khususnya klub-klub yang ada di Sumsel ini. Visi misi kami The Tampan berkarya bersama, maju bersama, buat prestasi di Sumsel. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Tapan Podcast. All body have a story. Ya, setelah sekian lama kita ini Kak sudah berapa bulan ini tidak pernah update podcast ini. Terlebih dahulu itu Kak, kira-kira apa kabar lu Kak untuk Kak Merlin? Oke, saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Tapan Channel Podcast. Kita udah 8 bulan lebih ya vakum, kesibukan kerjaan juga, terus apalagi tim-tim kemarin sibuk juga, kita ada turnamen bikin ya, The Tapan Mini Game. Kita awal mula kita mau publish The Tapan itu bukan hanya sekedar klub, tapi event-event turnamen basket. Kita bisa nggak, siapa tahu ada klub-klub lain yang mau jadi ngikutin event seperti kita. Mungkin EO-nya ada di The Tampan yang waktu pada Taman Mini Game di koordinator oleh si Om Tommy ya. Tommy and Gang. Iya, Tommy and itu keren banget tuh, keren. Semoga ada 8 mini game kedua lagi ya tahun depan. Ya, kalau ada rezekinya berdoa aja. Gitu. Kabarnya baik-baik saja. Kita ini udah termasuk bentar lagi pukul 00 ya. Ini judulnya podcast tengah malam ya Tengah Kak. malam. Jadi biar besok pagi lihat, Tampan Ada podcast lagi. ini awal di tahun 2023, di akhir tahun, awal tahun nanti, mungkin mulai besok atau lusa kita punya Tamu-tamu yang lain. tamu-tamu yang lain yang bisa kita ini. Apalagi di tim kita kan alhamdulillah ada beberapa event dari Perbasi ya, maupun dari daerah dan nasional. Kemarin jadi tuan rumah Popnas ya, Popnas. Kemudian alhamdulillah juga nih PON 3x3 ceweknya lolos ke Aceh. Nah, selamat ya untuk Perbasi Sumsel bersama tim cewek utama dan ofisialnya. Dan juga kemarin prapon yang 5 ya, Di 5 lawan 5. 5 lawan 5 kita sampai playoff ya. Tapi perjuangan sangat hebat, Luar biasa sih. Saya juga tidak sempat menyaksikan secara langsung lapangan, tapi kita nyaksikan secara di YouTube ya. Perkembangan kemajuan basket Sumsel udah sangat bagus. Tim-timnya, pemain-pemain kita di ini udah tersebar di Pulau Jawa ya. Udah mulai banyak. Sudah pada dapat beasiswa. Nah, itu udah kemajuan. Biasa semoga adik-adik kita yang di Pulau Jawa kuliah ini hanya tidak mengejar basket juga, tapi akademik juga harus di balance, imbangin. Jadi untuk prapon sukses lah, sampai bisa naik bis ya. 2 hari 3 malam. Salut itu, salut. Udah kemarin tim cewek praponnya telat untuk tanding 1 ya. Tanding pertama WO ya. Tapi masuk playoff tuh hebat sekali. Jadi artinya bibit-bibit pebasket kita di Sumsel nggak habis-habisnya dan akan ada terus. Nah, itu cuman semua pihak dari klub, semua pihak dari
perbasi seluruh kabupaten ya, Sumsel, ayo bersatu untuk di basket Tampan, ikut mensupport juga nih. Artinya mensupport adik-adik kita di sana, biar dia di kemarin di Bali tidak merasa membawa diri sendiri nih, tapi membawa nama Sumsel, dan kita sebagai warga Sumsel khususnya ya, harus ikut serta juga lah. Ke Tampan ada beberapa pemain kita ikut di Prapon, dan kita kan mungkin akan podcast masing-masing ya, walaupun offline atau online kita harus support, apalagi Rashid sebagai hostnya jangan sampai mati nih, vakum nih podcast nih, karena jujur podcast ini sangat mendukung sama di mana ditunggu-tunggu nih sama orang. Siapa sih bintang tamunya besok? Siapa sih bintang tamunya besok? Gitu loh. Itu jadi ya kalau bintang tamunya sih kalau bisa seperti kayak dulu lagi, kita mulai lagi ya. Ini dadakan, tidak dijadwalkan, pakai baju latihan tampan baju, jangan satu ini kita bolak-balik ya latihan. Nah itu, dan anak-anak juga yang belum dapat baju silakan pesan sama kita ya. Nanti kita buatin ukurannya, size-nya segala macam. Tapi yang pengen Rashid lebih tahu detail nih Kak, berbicara sedikit mundur ke belakang tentang The Tampans mini game Kak. Oke. Kira-kira sebenarnya tujuan dari terbentuknya atau dibuatnya turnamen The Tampans mini game ini kira-kira apa menurut Kakak? Selama The Tampan berdiri, dan saya juga 2015-16 pertama kali ikut basket di salah satu klub teman, turnamen itu menonton aja ya, yang sistemnya jujur dari segi kepanitiaannya, terus ke perwasitannya, perbasinya, pemain official dan lainnya, kita kurang seperti di Pulau Jawa. Karena kalau di Pulau Jawa itu udah profesional banget. Saya minta juga, berharap perbasi juga membenahin perwasitannya paling utama. Karena yang selama ini yang saya rasakan adalah kalau ada turnamen berikutnya nih, jangan sampai ada protes sana sini. Saat ini klub-klub ikut apa kata-kata perbasi, oke, clear gitu. Tapi kalau bisa technical meeting jangan sampai diprotes orang. Saya garis bawain, jangan sampai diprotes klub. Karena pada saat kita protes itu bukan protes berarti membangkang, tapi memberi kritik untuk membangun. Kalau bisa jangan pemain-pemain saja yang diverifikasi. Kalau bisa perbasinya atau wasitnya diverifikasi gitu loh. Lisensinya ada apa enggak? Udah expired apa enggak? Begitu juga kami sebagai klub akan membantu pelatih mendaftarkan pelatih-pelatih atau asisten pelatih yang tidak punya lisensi. Begitu juga perbasi harus fair. Artinya pada saat technical meeting tunjukinlah lisensi wasit sama lisensi dan nama-nama pemain yang udah terverifikasi terdaftar. Itu bagi saya yang perlu dikritik ya, membangkang, karena untuk kemajuan bersama. Karena jujur jangan sampai ada kata-kata tim luar akan bermain di Palembang dengan catatan wasitnya perbasinya tidak tegas dalam mana. Kita menghindari kata-kata, kita pengen profesional. Itu saja sih. Tanpa mini game, alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Saya mengakomodir tentang turnamen mini game ini, mengcopy paste turnamen sebelumnya, apa sih yang tidak ada di turnamen sebelumnya. Ya jujur, kalau bisa dengan pendaftaran yang tidak terlalu tinggi, kita ngandalin namanya sponsor, terus mengakomodir
turnamen ini gimana nih? Oh selama ini cuma turnamen kita datang pemanasan, main game, pulang habis itu pulang. Tidak ada lagi Iya. wawancara. Nah, saya bilang coba kita buat yang event ini yang menarik. Setiap MVP di game tersebut dia Dikasih dapat merchandise minimal ya dari Tampan apa kek gitu. Adapun The Tampan kemarin alhamdulillah sponsor oleh VIP Group, BRC, ada dari Tata ya, Tata konveksi konveksi sama kita dan alhamdulillah kita punya anak didik di The Tampan yang banyak banget. Kita manfaatkan, kita kasih baju kaos itu udah sukses banget. Artinya kemarin kita The Tampan sukses dan tidak kalah menarik juga. Bagaimana caranya? Saya tidak mementingkan kemarin sama coachnya si Boy. Saya tidak mau tahu The Tampan menang atau kalah, itu urusan coach. Saya menanamkan turnamen Tampan sukses. Kita beda arahan. Arahnya adalah saya bikin turnamen, coach saya mikirin game aja. Jangan pernah coach ikut mikirin game. Saya jangan pernah juga The Tampan mikirin bagaimana cara pemain menang. Tuh poinnya. Poin yang paling utama juga kita buat gebrakan juga nih. Mungkin dulu mungkin gebrakannya sama kayak kita ya, yang tidak boleh bawa pemain luar segala macam. Nah, saya mempunyai motivasi untuk ada di kita, apalagi pada saat kita open turnamen di bulan 2 ya. Di bulan 2 ya. Nah, di bulan 2 tuh di awal tahun saya mempunyai mindsetnya cuma satu. Bentar lagi ada namanya Popnas, ada namanya Prapon, pasti butuh namanya putra daerah. Coba kita bangun basket ini di dalam turnamen The Tampan ini pesertanya khusus kota Sumatera Selatan saja, yang KTP-nya khusus Sumsel, nggak boleh luar. Ya kalau kita berbicara pemain luar kita bisa rekrut semua macam ya kita bisa, tapi kan saya nggak berpikir selama ini kan mindsetnya The Tampan juara karena ada pemain luar katanya, tapi itu kita bawa mindset itu kita buat turnamen ini mini game namanya, yang tidak terlalu besar bagi saya karena tapi menarik dan akan dikenang selamanya, minimal ada gebrakan baru kita The Tampan gitu. Jadi The Tampan mini game tidak memakai pemain luar untuk tujuan tadi Prapon, anak-anak bisa berkembang dan apa yang tiap hari kita latihan juga bisa di lapang, bisa dipakai juga sama instruksi pelatih. Terus acaranya menarik. Yang terakhir mindset saya turnamen mini game bagaimana caranya merasa yang ikut turnamen peserta klub itu merasa kalaupun dia kalah di lapangan tapi merasa menang. Itu apa itu mindsetnya tuh? Ayo. Jadi susah tuh nyari ide itu. Udahlah, peserta kita siap aja, kita dapatin merchandise dari sponsor plus bola. Satu bola satu tim. Nah, jadi walaupun dia ikut, kita nggak ngomong menang kalah ya, karena kita mempersatu teman-teman bisa direkrut perbasi siapa sih putra daerah yang bisa mewakili Sumsel untuk di Prapon nanti lah. Jadi mindsetnya saya itu satu, putra daerah bisa ikut Prapon tuh, nggak kita pemain luar datang yang kita nonton pemain luar, tapi putra daerah juga bisa, semua banyak nih jika bakal bibit kita nih. Kedua menarik, ketiga bagaimana tim klub yang peserta The Tampan cuma 8 klub ya Mas? 8 klub eksklusif memang. 8 klub, tapi walaupun dia kalah, tapi dia nggak kalah, menang. Nah gitu. Kita buat namanya sponsor ada, kita kasih hadiah dari sponsor plus bola. Jadi membedakan mungkin piala doang ya. Nah itu. Jadi 3 ini yang saya dari Pulau Jawa kita bawa ke sini. Oh ini kita bakal
turnamen tuh minimal begini Ya. gitu sih poinnya. Taman mini game ini juga judulnya saja yang di mini game, tapi kemasannya itu kalau menurut Rashid sendiri Kak, itu benar-benar yang mengacu ke as a profesional. Ya. Ya kan? Judulnya aja mini game, tapi di dalamnya dari wasit, dari pemain dan lain sebagainya, dan juga itu juga bisa apa ya, memudahkan untuk perbasi atau talent scouting lainnya untuk Sumsel, tim basket Sumsel itu sebagai wadah, ya Kak? Bener ya, sebagai wadah. Dan ada beberapa juga pemain yang bersinar di The Taman Mini Game masuk tim Prapon ya Kak? Bener? Iya, alhamdulillah pemain kita ada beberapa dan saya kaget juga Ya. habis tetapan mini game saya minta arahan juga oleh pelatih Prapon wanita. Kalau nggak salah saya coachnya adalah Soleh. Assistant coach. Boleh nggak bergabung tim Prapon ini di Tampang? Oh, saya bilang dengan senang hati. Karena kenapa? Adik-adik kita harus ada fasilitas yang namanya rutinitas latihan untuk menghadapi tim-tim di Pulau Jawa ya. Ya. Apalagi ada Sulawesi, Kalimantan, mereka sampai Papua ya kemarin ya. Maluku Utara. Maluku Utara segala macam, Gorontalo, dan masuk play itu luar biasa. Saya jujur mereka masuk ke playoff tuh udah luar biasa, apalagi tim terekstrim udah masuk PON. Artinya apa? Bukan The Tampan aja yang harus memperhatikan adik-adik kita yang selama ini berjuang untuk Sumsel. Ya. Semua pihak, khususnya klub-klub yang ada di Sumsel ini. Mereka kan disatu dari beberapa kabupaten, kota, nyatunya ke sini, Ya. Kota Palembang. Dan Soleh bisa bantuannya Tampan, sangat dibantu. Kemudian coach kita juga Boy terpilih jadi asistennya coach Ronald di cowoknya, ya alhamdulillah playoff juga. Artinya disimpulkan semua berkaitan dengan basket yang ada di Sumsel hari ini sudah berjalan. Perbasi sudah melaksanakan visi misinya. Ya. Memang cuman kekalahan tuh wajar sih kita. Wajar, hal yang wajar. Karena saya lihat pemain-pemain kita kekurangan tuh posisi 45 itu aja, nggak ada lagi posisi kayak Rashid yang badannya gede bagong ini kan. Nah itu, jadi saya harapkan profesional Perbasi Ya. kedepannya memilih pelatih, memilih pemain, official, satu visi sama pemain, bukan satu visi sama sesuatu Ya, orang atau satu suatu orang. kumpulan gitu. Itu aja sih saya. Apa namanya, kalau misalnya dibilang kita ini mengharapkan seperti apa yang dibilang Kak Melvin tadi, bukan hanya The Tampan saja klub yang menjadi wadah segala macam, tapi diharapkan semua pihak termasuk klub-klub yang ada di Sumatera Selatan ini. Kita doakan saja semoga klub-klub yang ada di Sumatera Selatan ini sama visi misinya dengan The Tampan, mau buat turnamen segala macam, bisa jadi cikal bakal pemain basket Sumsel ke depannya. Nah, jadi Kak, biasanya nih Kak, kalau kita udah ngobrol berdua nih Kak, pasti ada yang mau dibahas sih. Pasti ada gebrakan-gebrakan yang lebih lagi. Kira-kira ke depan apa yang bakal dibuat oleh The Tampan sih Kak? Kalau Tampan kedepannya tetap fokus sama latihan. Pengennya The Tampan ini kemarin sempat juga diundang oleh teman kita, bang kita Hari Sabtu. Sabtu Ya. untuk ngikutin yang U18 Ya. Indonesia apa? Basketball Championship. Nah itu tapi karena jujur pertama kita mikirin pemain. Kalau pemain kita paksakan ke sana dan pemain-pemain juga kesibukannya juga pada kuliah, terus ada yang lagi skripsi, ada yang lagi di luar Pulau Jawa juga lagi pada persiapan kemarin tuh kalau nggak salah persiapan anak-anak ujian nasional ya. Ya. Nah itu Ujian jadi kami manajemen dari The Tampan tidak bisa mengikuti itu karena itu peluang besar sebenarnya. Nah, dan alhamdulillah juga anak didik kita ada beberapa
yang dapat beasiswa. Ya. Yang udah lebih dahulu kan si Ari kan. Ya, Nah, Ari di Sampa. siapa satu lagi Di Noval ya. iya. Noval. Sekarang kemarin si Juju di Juju. Perbanas, Mhm. tapi kayaknya di Setie dapat, Dia dapat di Perbanas dapat, tapi lebih milih ke memilih Steve. Setie karena mungkin beasiswanya 100% sana ya. Ada juga Daniel sama Davi. Daniel sama Davi, alhamdulillah juga mereka mengharumkan nama Ya. Sumsel khususnya ya. Betul. Kawasan nama Tampan khususnya nama Sumsel, dan persiapan tahun depan Prapon tim kita mungkin dan teman-teman adik-adik kita di Pulau Jawa udah siap. Ya. Tinggal yang di Pulau Palembang ini Ya. satu aja bagi saya titip sama adik-adik kita, latihan terus menerus, kemudian ikutin jejak kakak-kakaknya yang dapat beasiswa, dan juga Tampan juga, terutama coach kita, dia memberikan arahan kepada adik-adik bukan hanya sekedar basket aja di lapangan, tapi akademik juga harus pikirkan. Mhm. Mungkin dari sini prestasi olahraga kamu akan dibawa di akademik. Ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan, Ya. Juju, Daniel, seperti David. David, Ari. Ari, Noval, teman-teman itu. Ada satu lagi si Jaki di UII juga. Nah, si Zaki juga. Jadi artinya apa? Basket bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga akademik. Ya. Jangan lupa, olahraga paling utama akademik. Nah, jadi saling berkaitan. Terus pelatih kita juga, coach Boy juga, yang anak-anak udah pada selesai kuliah, ada link juga nih di perbankan mau masuk kerja. Iya. Kurang apa lagi? Jadi artinya teman-teman yang disampaikan Rashid, Mhm. gebrakan apa ke depan? Kalau saya fokus sama tim, pemain, kalau ada rezeki kita buat mini game kedua, saya tetap mini game, nggak mau terlalu vulgar, tetap mini game. Karena jujur kemarin sempat ngobrol, kapan main Tampan ini? Saya cuma ngomong siap sponsor ya. Jangan saya aja, bareng-bareng. Ya. Bukan Tampan. Mari kita sama-sama untuk majuin basket. Karena minim banget, apalagi udah banyak Popnas, Prapon. Cuman saya tekankan lagi satu informasi, kalau bisa open dalam arti kata banyak kapasitas pelatih-pelatih yang bagus, banyak kapasitas pemain yang bagus. Jadi ayo bukalah mata, maju bersama, gitu. Jangan sampai hanya sekedar segelintir orang tertentu atau kubu tertentu yang pengen memanfaatkan situasi yang korbannya anak-anak juga entah ke depannya anak-anak kita didik. Saya ngomong begini bukan berarti saya ini kritik, artinya ayo sama-sama. Ya. Maju bareng. Kalau di Tampan manajemen cuma simpel sih hidupnya, simpel visi misinya. Visi misi kami di Tampan berkarya bersama, maju bersama, buat prestasi di Sumsel, itu aja. Gitu. Dan juga kita berharap juga bukan hanya The Tampan yang seperti itu ya kak. Ya, kalau mau kita berkolaborasi bersama, ayo. Betul, ayo. Betul. Kita punya media, kita Ya. punya namanya tim, kita punya namanya anak didik yang kita manfaatkan. Ya. Gitu. Kalau saya berpikir cuman The Tampan bisa buat mini game, sebenarnya bisa buat aja The Tampan bisa buat game, game sendiri untuk internasional. Betul. Tapi itu kalau bisa kenapa kita munculkan gitu? Karena kita klub kita ini baru berdiri berapa tahun ya, 4-5 tahun ke belakang, dan punya beberapa prestasi dan punya anak-anak didik, dan sampai hari ini juga jatuh bangun lah bahasanya. Artinya tidak mudah membangun satu manajemen, karena jujur di balik The Tampan semua sukses karena ada anak-anak didik. Kalau nggak ada anak didik, The Tampan nggak ada.
sesuatunya gitu. Jadi kedepannya ayo bukan di Tampan aja, sama-sama untuk memajukan basket Sumsel. Ya, intinya dari The Tampan juga udah welcome segala macam, kita punya wadahnya, kita punya ibaratnya basketball manajemennya. Kalau misalnya ada pihak manapun yang terkait yang mau ingin berkolaborasi, kita sangat welcome ya Kak, bener ya? Sangat welcome sekali ya. Wah, welcome banget karena wadah podcast inilah yang jadi sorotan nasional juga mungkin ya. Iya. Bukan punya nasionalnya, punya podcast. Palembang juga punya podcast. Palembang juga punya podcast. Khusus basket. Basket. Dan kita juga podcast ini cuman di Indonesia itu ada 3 sih. Kalau basket kurang lebih 5. 3 sampai 5 betul. Karena tapi saya pengen basket Palembang tuh lebih ditonjolkan karena kemarin juga jujur banyak banget ini podcast si ini ya ini siapa pemain saya nggak tahu saya tapi udahlah mulai malam ini kita aktifkan lagi kembali dan saya semangat juga karena salah satu tim cewek lolos PON luar biasa terekstrinya kemarin lolos di playoff sedikit lagi tapi satu langkah lagi memang maksimalnya adik kita main di sana udah maksimal banget. Main juga 2 hari 3 malam naik bis yang kakinya tinggi, yang tinggi kakinya lipat bis ini, tapi ya luar biasa berapa perjuangan, berapa perbasi, berapa anak-anak basket Sumsel gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan prestasi dari tim basket Sumatera Selatan ini yang sekarang sudah lolos PON untuk pra-PON dan yang kedepannya itu semakin berprestasi ya kan. Kalau bisa proses ke depan tamunya ada kita yang pra-PON. Betul. Tamu PON Tra-X3 lah. PON Tra-X3. Kalau dia lagi di Jakarta, di luar Jawa minimal online lah. Iya. Itu wajib itu karena sukses lah. Luar biasa bagi kita punya adik-adik yang berbakat berprestasi tidak di basket, di akademik juga luar biasa. Ya, pokoknya buat sahabat-sahabat Tampaners jangan lupa saksikan saja untuk episode-episode berikutnya. Yang jelas The Tampan Podcast, welcome back. Mungkin itu saja ya Kak. Sukses selalu. Pokoknya sukses terus buat Perbasi, sukses terus buat tim basket Sumsel, dan sukses terus buat The Tampan Podcast. See you guys, The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you.